Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suwardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini, kita masih belajar materi transformasi geometri. Nanti kita fokuskan pada transformasi pencerminan atau refleksi. Sebelum kita mulai, pastikan kalian tekan like dan subscribe bagi yang belum. Mari kita mulai. Target pembelajaran kali ini adalah nanti siswa memahami pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Target yang kedua adalah siswa dapat mengaplikasikan materi pencerminan dalam membuat motif batik. Dalam pencerminan, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dengan bentuk benda tetap seperti aslinya. Oke, sekarang kita lihat pencerminan pada diagram Kartesius. Di sini kalau ada sebuah titik A 4,3, kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita di sini jarak titik A ke sumbu X ada 3. Berarti jarak bayangan ke sumbu X juga 3 dengan arah yang berlawanan. Jadi bayangannya ada di titik 4, -3. Sekarang kalau sembarang titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah di titik X, Y. Di sini kita lihat Y-nya berlawanan. Sekarang kalau ada titik 4,3, kita refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti yang tegak. Kita lihat jarak titik A ke sumbu Y ada 4. Berarti bayangannya juga berjarak 4, tapi ke arah yang berlawanan dengan titik 4,3. Sehingga bayangannya adalah di titik -4,3. Kesimpulannya, jika titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Yang berlawanan adalah X-nya. Sekarang, kalau titik A tadi kita refleksikan terhadap titik pusat atau titik 0,0. Kita lihat di sini. Jaraknya dari titik pusat adalah 4 ke kanan, 3 ke atas. Berarti bayangannya juga berjarak yang sama, yaitu 4 ke kiri, 3 ke bawah, berlawanan. Tadi titik aslinya adalah 4 ke kanan, 3 ke atas. Kalau dicerminkan, maka bayangannya 4 ke kiri, 3 ke bawah. Jadi bayangannya adalah titik -4, -3. Sehingga kesimpulannya, titik P, X, Y jika direfleksikan terhadap titik pusat, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Oke, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Oke, misalkan ada titik A 5,1. Mari kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu seperti ini. Cara mencerminkannya, kita tarik tegak lurus titik itu ke garis Y sama dengan X.
Dilihat jaraknya 2 ke atas, 2 ke kiri. Maka hasil pencerminannya juga sama. 2 ke atas, 2 ke kiri. Jadi bayangannya adalah di titik 1,5. Kalau disimpulkan, jika titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah di titik Y, X. Oke. Sekarang jika titik A 5,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif itu seperti ini. Jika X-nya 1, Y-nya negatif 1. Jika X-nya 2, Y-nya negatif 2. Kita hubungkan dengan garis. Oke, kita lihat jaraknya secara tegak lurus. Jadi bayangannya ada di titik negatif 1, negatif 5. Kalau dibuat kesimpulan, jika titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Posisinya dibalik dan tandanya berlawanan. Oke, bagaimana jika titik A 5,1 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1? Silahkan kalian pecahkan permasalahan ini, digambar kertas berpetak. Sekali lagi jaraknya dilihat. Jaraknya sama dari benda asli ke cermin dan dari bayangan ke cermin. Sekarang bagaimana jika kita mencerminkan sebuah bentuk benda atau bangun datar? Kita lihat di sini. Jika ada segitiga ABC, kita akan refleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X berarti yang mendatar. Nah, caranya adalah kita refleksikan per titik satu persatu. Oke, seperti tampak pada gambar di sini. Titik A jaraknya dari sumbu X1, A aksennya juga jaraknya 1 dengan arah yang berlawanan. Demikian juga dengan titik B. Titik C jaraknya dari sumbu X adalah 5, maka bayangannya juga berjarak 5 dari sumbu X dengan arah yang berlawanan. Oke, sekarang aplikasi pencerminan pada kehidupan sehari-hari. Di sini materi pencerminan bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah pola batik. Contohnya seperti ini. Kalau ada benda, kita cerminkan dia terhadap garis vertikal, maka bayangannya juga sama, tapi arahnya berlawanan. Ini adalah benda aslinya, ini cermin yang diletakkan secara vertikal, ini bentuk bayangannya. Bagaimana jika kita cerminkan terhadap garis horizontal? Kita lihat di sini. Ada dua benda seperti tadi. Kita cerminkan terhadap cermin horizontal. Maka bayangannya adalah seperti benda aslinya, tapi arahnya berlawanan. Aplikasi ini nanti kalian gunakan dalam aktivitas kegiatan atau tugas. Ya, yang pertama, bagilah selembar kertas gambar menjadi 24 kotak. Cara baginya seperti ini. Kamu buat kertas tadi menjadi 4 baris dan 6 kolom. Aktivitas yang kedua, buatlah sebuah gambar bebas pada kotak di ujung kiri atas. Gambarnya bebas, terserah kalian. Tetapi usahakan tidak lingkaran atau persegi yang lurus, biar nanti bisa terlihat polanya gambar yang menarik. Contohnya yang seperti tadi. Selanjutnya, cerminkanlah gambar pada kegiatan nomor 2
terhadap garis-garis pembatas sampai semua kotak terisi. Untuk mengisi kotak di sini berarti hasil pencerminan gambar tadi dengan garis ini. Untuk mengisi kotak di bawah berarti hasil pencerminan gambar tadi dari garis ini. Dan seterusnya. Berarti kotak yang sini, yang kolom nomor 3, berarti hasil pencerminan dari gambar di kolom nomor 2 dari garis pembatas. Seperti itu, sampai semua kotak terisi penuh dengan gambar hasil pencerminan. Yang selanjutnya, biar menarik, warnai hasil kerja kalian sesuai kreativitas masing-masing. Diberi warna semenarik mungkin. Yang terakhir, kirim hasil pekerjaan kalian kepada guru matematika kalian masing-masing. Ini sebagai aktivitas kegiatan materi pencerminan. Kita simpulkan, pencerminan terhadap garis vertikal itu mirip seperti pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap garis horizontal itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Setelah itu, kalian bisa memilih emoticon sebagai gambaran dari perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran ini. Emoticon bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.